Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Bu yang tidak hadir, sakit. Oh, baik. Sebelum memulai, kita rapikan dulu tempat belajarnya. Nah, di pembelajaran kali ini itu tentang bagaimana tubuh mengelola makanan. Nah, sebelum kita memulai ini, kita artikan dulu pengertian tentang organ pada manusia dan hewan. Nah, siapa yang tahu di sini pengertian organ pada manusia? Belum tahu, Bu. Oh, baik. Nah, organ merupakan kumpulan dari beberapa makanan jaringan yang berbeda dan membentuk dan bantuan gigi atau enzim. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di sini? Bisa. Ini adalah pencernaan makanan pada manusia. Dia melalui apa? Seperti anak-anak memakan makanan begitu. Dia dimulai dari mulut, terus lidah, terus rongga mulut, kemudian piring atau faring. oke, next. Nah, sistem pencernaan organ pencernaan pada manusia. Nah, di sini terdapat ada yang pertama adik-adik cemu tadi ada apa? Ada mulut. Nah, di sini terdapat pada gambar mulut sebagai organ sistem pencernaan. Makanan masuk pertama kali melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimianis. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, diantaranya seperti ada apa? Gigi, Kemudian lidah, kemudian ludah. ya, bagus. Nah, di sini ada, seperti yang ada di sebut tadi, yaitu ada gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis karena Baca juga Mas Onga tidak panggil. Masih di mata mak kamu semua. Nah, seperti gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis karena membantu memecahkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna makanan lebih efisien dan cepat. Kemudian lidah. Nah, dalam sistem pencernaan, lidah berfungsi untuk membantu mencampurkan dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat mengecap makanan. Kemudian kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat 3 macam kelenjar, yaitu kelenjar porotis di dekat telinga, yang tadi gambar yang sudah ibu kasih lihat, kelenjar porotis yang di dekat telinga. Kemudian kelenjar submandibularis yang di bawah rahang. Kemudian ada kelenjar sublingualis di bawah lidah. Kelenjar lidah berfungsi untuk Kelenjar ludah berfungsi untuk
menyekresasi saliva atau air liur. Kemudian ada kerongkongan sebagai organ pencernaan pada manusia. Adik-adik tahu kerongkongan itu di mana? Di bawah mulut. Nah, bagus. Nah, kerongkongan adalah saluran tipis dan panjang seperti 25 cm yang berfungsi sebagai jalan belus atau kumpulan makanan dan mulut menuju ke lambung. Bagian dalam kerongkongan semestinya Iya, langsung. Nah, sini ada mulut di dalam bagian juga ya. Sudah mana tadi ya? Cuma juga kerongkongan, habis kerongkongan apa gitu. Ulang itu. Ulang. Ulang lagi. Dari pertama. Ulang juga terserahnya ulang dari mana? Organ pencernaan pada manusia itu ada mulut begitu. Dari sini ya. Nah, organ pencernaan pada manusia yaitu ada mulut, kemudian mulut makanan masuk ke dalam mulut melalui ada gigi, kemudian lidah, kemudian ada ludah ya, atau kelenjar ludah. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kemudian habis dilalui dari kerongkongan, kemudian dia melalui lambung. Kemudian habis dari lambung ada usus halus. ya, bagus. Habis dari usus halus dia berlanjut ke usus besar. ya, bagus. Kemudian habis usus halus dia itu mengarah ke anus. Nah, makanan yang kita kelola sudah masuk ke anus dan kemudian kita belah. Nah, itu kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Kemudian ada organ pencernaan pada manusia, ada juga organ pencernaan pada Hewan. bagus. Nah, ini gambar organ pencernaan pada hewan. Adik-adik bisa lihat? Bisa hewan sapi. Bagus. Nah, pencernaan makanan pada hewan dilalui dari rumen atau perut Besar. Adik-adik sudah melihat hewan itu kan? Ya. Kemudian habis dari perut besar ada perut jala atau disebut dengan retikulum. Kemudian melalui retikulum dia melalui omasum atau perut kitab. Kemudian habis omasum yaitu ada abomasum atau perut masam. Nah, itu pencernaan pada hewan. Nah, di sini ada cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, organ pencernaan perlu dirawat agar terhindar dari penyakit. Berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan pencernaan. Ada yang tahu? Seperti makan Makanan sehat. bergizi dan Seimbang. Kemudian menjaga kebersihan alat-alat makanan Seperti piring, Ah, gelas. dan bahan-bahan makanan. Kemudian minum air putih dalam jumlah yang Cukup. bagus. Kemudian makan secara Teratur. jangan makan banyak-banyak yang piring-piring, Ya. harus makan yang terbanyak, yang teratur. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara Cuci tangan, sikat gigi. bagus. Kemudian menghindari makanan yang terlalu panas dan Dingin, banyak gula. ya, apalagi Coklat. ya, bagus. Kemudian mencuci tangan sebelum Makan. dan membiasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Nah, makanan yang kita kunyah harus halus sedemikian mungkin ya adik-adik. Jangan Ya. cuma adik-adik mau makan terus habis cuma kunyah 2 kali langsung adik-adik telan. Itu juga bisa merusak pencernaan makanan pada tubuh kita ya adik-adik. Kemudian mengonsumsi makanan
makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, adik-adik di sini biasa makan buah-buah apa? Buah apel, rambutan, Ya. durian, Terus sayur? sayur kangkung. Ya, bagus. Nah, kemudian di sini ada LKPD. Ibu akan mengasih soal kepada adik-adik dan diisi ya. Ya. Nih, seperti gambar yang tadi, pencernaan ini jelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sudah adik-adik? Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, coba adik-adik baik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita pimpin doa pulang dulu. Pada adik dipersilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.